Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita belajar tentang evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penilaian autentik. Nah, di dalam jenis-jenis penilaian autentik terdapat 3 macam di dalamnya, yaitu ada yang pertama ada teknik penilaian autentik dalam kompetensi sikap. Nah, di dalam kompetensi sikap ini ada beberapa macam loh teman-teman, yaitu ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antar peserta didik, dan juga ada jurnal. Nah, untuk yang kedua yaitu kita ada teknik penilaian autentik dalam kompetensi pengetahuan. Nah, di dalamnya ada tes tulis, ada tes lisan, dan juga ada penugasan. Untuk yang terakhir ada teknik penilaian autentik dalam kompetensi keterampilan. Nah, di dalamnya terdapat penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian produk. Nah, di sini kita akan membahas yang teknik penilaian autentik dalam kompetensi sikap ya teman-teman. Tapi di sini kita membahasnya yang tentang penilaian antar peserta didik. Yuk kita bahas satu-satu mengenai penilaian antar peserta didik. Nah, untuk yang pertama ada pengertian penilaian antar peserta didik, yaitu penilaian antar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan oleh peserta didik dalam menilai kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik lainnya. Penilaian antar peserta didik dapat dilakukan untuk mengefektifkan proses pembelajaran apabila dilakukan secara berkesinambungan, sedangkan untuk bentuk instrumen harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, untuk yang kedua ini ada prinsip-prinsip penilaian antar peserta didik, yaitu untuk yang pertama ada aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik melalui penilaian antar peserta didik harus jelas. Untuk yang kedua ada menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan. Untuk yang ketiga ada menentukan bagaimana cara mengelola dan menentukan nilai hasil observasi tersebut. Untuk yang terakhir ada membuat kesimpulan dari hasil penilaian setelah dilaksanakannya. Nah, itu tadi kan prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih kriteria penilaian antar peserta didik. Nah, untuk yang pertama ada instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi dan indikator yang didapat. Untuk yang kedua ada indikator dapat dilakukan melalui pengamatan oleh peserta didik. Untuk berikutnya ada kriteria penilaian dirumuskan secara simpel atau sederhana. Untuk yang berikutnya ada menggunakan bahasa secara lugas dan dapat dipahami oleh peserta didik. Untuk berikutnya ada menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, itu tadi kriteria dari penilaian antar peserta didik. Berikutnya ada apa sih langkah-langkah dalam melakukan penilaian antar peserta didik? Nah, untuk yang pertama ada menentukan tujuan dari assessment. Untuk yang kedua ada memilih tugas assessment. Untuk yang ketiga ada membuat kriteria assessment. Untuk yang keempat ada membuat format-format assessment. Nah, untuk berikutnya ada contoh-contoh dari penilaian antar peserta didik ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan ujian tertulis yang dimana di dalam ujian tersebut melibatkan soal-soal pengetahuan dan pemahaman materi yang telah diajarkan oleh seorang guru. Untuk yang berikutnya, kita bisa menggunakan presentasi. Nah, itu membutuhkan kemampuan peserta didik untuk bagaimana bisa sih peserta didik membuat proyek untuk menyajikan dan menjelaskan proyek tersebut dalam bentuk topik tertentu. Untuk yang berikutnya ada partisipasi kelas. Nah, kita bisa menilai sejauh mana peserta didik aktif dalam diskusi kelas dan berkontribusi pada pembelajaran tersebut.
Untuk yang berikutnya, kita bisa membuat tugas rumah yang dimana evaluasi atau pekerjaan rumah yang diberikan untuk melatih keterampilan mandiri dari pemahaman konsep yang telah diajarkan guru dalam proses belajar mengajar. Untuk yang berikutnya, kita bisa membuat proyek kolaboratif yang dimana menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang berikutnya, kita bisa menggunakan tes lisan teman-teman, dan dimana kita bisa memeriksa kemampuan peserta didik untuk mengartikulasikan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai penilaian antar peserta didik. Nah, gimana teman-teman? Udah paham atau masih belum paham nih? Nah, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.